Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh masih bingung ya ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa tidak empati. Menurut aku, kalau orang, apalagi dia seorang pemimpin, tidak memiliki rasa empati terhadap bawahannya, itu jatuhnya nanti tidak dihormati oleh bawahannya, oleh bottom manajemennya. Sebab bisa jadi karyawannya itu nanti bisa resign, pengen mencari pekerjaan yang lain. Toh nanti pekerjaannya nanti kalau didapatkan di perusahaan lain itu akan meningkat gajinya dan peluang karir juga akan meningkat. Nah, kalau kita punya pimpinan atau atasan yang begitu nyebelin banget, nah ini saatnya kita yang introspeksi diri. Kira-kira ada nggak salah di dalam diri kita? Kalau kita ada yang salah, ya kita harus minta maaf. Kita harus memperbaiki kualitas dan profesionalitas keahlian diri kita untuk mengerjakan program-program kerja yang telah disepakati oleh manajemen. Tapi kalau kita tidak memiliki salah, berarti memang kita punya halangan, kita punya rintangan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi rintangan tersebut? Ya, caranya banyak. Pertama, mungkin kalian bisa resign. Kalian mungkin di perusahaan sebelumnya dapat gaji biasa-biasa aja, memang bisa menabung, tapi kalian pengen menabung yang lebih banyak lagi, dan pengen beli rumah misalkan, dan pengen beli mobil, dan pengen beli apapun yang kalian inginkan. Nah, itu bisa-bisa aja, itu terserah kalian. Tapi yang jelas, kalian harus tanyakan kepada diri kalian dulu, karena kalian sendiri yang menentukan tujuan hidup kalian. Kalian sendiri yang menentukan masa depan kalian. Kira-kira kalau pindah dari perusahaan A ini menguntungkan nggak? Untuk masa depan, untuk peluang karir, dan segala macamnya. Tapi kalau tetap di situ aja, kira-kira tahan nggak dengan atasan yang seperti itu? Nah, itu harus ditanyakan terlebih dahulu ke dalam diri kita pribadi. Ini pesan untuk pada semuanya ya, apalagi yang sudah bekerja. Silakan untuk menyimak podcast ini sampai habis. Kemudian faktor berikutnya adalah kalau kalian memang tidak memiliki salah terhadap atasan, yang kedua, dan kalian pengen tetap di perusahaan tersebut, ya udah, mulai dari sekarang kalian harus bersikap baik terus menerus. Ingat, filosofi orang-orang yang baik itu pasti akan menerima segala sesuatunya dengan baik juga. Ibarat kata dia itu kayak memanen lah. Dia itu memanen sebuah tanaman yang begitu banyak. Dia ibarat kata kayak menyemai bibit-bibit kebaikan. Tapi dipanennya nanti, nggak besok, nggak 2 tahun kemudian, nggak. Bisa jadi 10 tahun kemudian. Itu kalau kalian memutuskan untuk tetap berada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian misal kalian pengen resign dan ternyata mendapatkan pekerjaan yang peluang karirnya terbuka dan orang-orang di perusahaan yang kalian masukin yang baru ini itu menyukai kalian, ya why not? Terima perusahaan tersebut, karena peluang karirnya juga cukup oke, duitnya juga cukup oke per bulan, kemudian kalian bisa menabung dan kalian happy. Mengapa tidak kalian untuk tidak pindah ke yang perusahaan B, perusahaan yang begitu luar biasa yang membuat hati kalian nyaman. Kemudian misalkan ada kasus nih, kalau kalian udah punya istri dan punya anak, dan istri kalian pengen berada di perusahaan yang awal aja, yaitu otomatis adalah kalian harus berdiskusi dengan pasangan hidup kalian. Sebab kalau tidak berdiskusi dengan pasangan hidup kalian, jatuhnya nanti ada di satu sisi menyebut kita egoisme nih. Nah, itu yang sebenarnya tidak mau kita cari, dan itu tidak kita inginkan hal itu terjadi. Maka dari itu, apa-apa harus didiskusikan, apa-apa harus dimusyawarahkan. Bisa jadi dengan kalian saling bertemu, kalian saling berdiskusi, dan kalian sama-sama kerja di kota A, walaupun penghasilannya ya nabung ya biasa-biasa aja, kalian bahagia, ya mengapa tidak? Itu yang dipilih, begitu.
gitu. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa mangan orang mangan sing penting ngumpul, itu peribahasa Jawa sih, pepatah Jawa lah. Ibarat kata mementingkan perkumpulan itu lebih utama, kebersamaan itu dengan keluarga itu tidak ada nilainya, jadi tidak bisa digantikan dengan uang lah gitu. Jadi itu teman-teman yang mau aku sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.